Oke, sebelum lanjut kita berbincang dengan para narasumber, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami ada Eka Nugraha di Barreskrim Mabes Polri untuk menyampaikan informasi terbaru apa pagi hari ini. Eka. Iya Bayu, hari ini rencananya pihak dari kuasa hukum dan juga LPSK untuk berkunjung ke gedung Barreskrim untuk menemui Baradae. Hal ini terkait dengan keinginan dari Baradae menjadi justice collaborator. Nah, LPSK ingin memastikan bahwa kesediaan dari Baradae ini untuk menjadi justice collaborator itu benar adanya, tidak ada paksaan atau apapun dari pihak-pihak lain. Dan LPSK juga nanti rencananya akan datang sekitar pukul 10 pagi ini di gedung Barreskrim. Dan selain itu LPSK juga jika Baradae bersedia, benar-benar bersedia dan masuk kategori menjadi justice collaborator, itu artinya perlindungan tidak hanya berlaku kepada Baradae saja, tapi juga untuk keluarga dan juga sekitaran orang-orang yang ada di lingkungan Baradae mendapat jaminan dari LPSK. Ini berkaitan dengan kabar mengenai adanya tersangka baru lagi, dan ini belum bisa dipastikan tersangka baru. Yang sudah ditetapkan adalah Baradae, kemudian juga Brigadir R, dan satu lagi ini masih menjadi tanda tanya besar apakah tersangka baru ini benar-benar menyaksikan, karena sesuai dengan keterangan dari Baradae beberapa waktu yang lalu dalam BAP-nya bahwa dirinya hanya diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dan juga Brigadir R justru ini juga tidak diceritakan secara detail apa peran dan keterlibatannya dalam kasus ini. Dan nanti juga kabarnya pimpinan dari Polri juga akan menyampaikan terkait dengan kasus ini. Entah nanti di siang hari ataupun sore, kami masih menunggu, dan kami juga masih menunggu pukul 10 nanti LPSK untuk datang ke gedung Barreskrim ini. Bayu. Baik, terima kasih banyak Eka atas laporan Anda langsung. Tadi ada tersangka baru, itu informasi atau update terbaru ya yang disampaikan oleh Eka. Sekali lagi terima kasih atas laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri. Saya mau langsung lanjut ke Pak Tovan. Pak Tovan, ini tadi kita berangkat dari laporan rekan kami di lapangan mengatakan ada tersangka baru. Yang saya tanyakan adalah seperti pertanyaan saya sebelum jeda Pak, jadi ada berapa orang yang ada di lokasi kejadian berdasarkan keterangan saksi yang sudah dihimpun oleh pihak Komnas HAM? Ya, ada Ibu PC, ada Joshua, ada Om Kuat, orang sipil, kemudian ada Richard dan Ricky. Richard itulah Baradae itu. Namanya kan Richard Eliezer. Jadi ada 5. Tapi kita belum tentu. Oke, yang satunya tadi siapa Pak? Ya, mohon maaf Pak, saya kurang jelas mendengarnya Pak. Kuat namanya, Kuat. Ada istri agak unik namanya. Pak Ferdi Sambo, terus kemudian Brigadir Yosua, Baradae, kemudian RR. Ricky, RR itu, Ricky Rizal. Ricky, oke. Satunya lagi siapa tadi Pak? Ya, satu lagi, mereka manggilnya Om Kuat. Sudah kita periksa juga. Siapa itu Pak? Ya, salah satu yang bekerja, ya orang sipil yang bekerja untuk Pak Ferdi Sambo sudah lama itu. Pak Ferdi kan punya banyak asisten-asisten. Ada juru masak, ya, ada bersih-bersih rumah. Oh, itu berarti asistennya ya? Iya, iya. Kelima orang ini Pak ada di lokasi kejadian itu. Saya harus tanyakan ini, apakah ketika kejadian itu berlangsung, artinya ketika kasus tembak-tembakan itu terjadi, atau ketika Brigadir Yosua dalam kondisi sudah tewas? Mereka ini sama-sama bergerak. Tadinya kan saya katakan dari Magelang ke Jakarta, sekitar 3:30 sore udah sampai. PCR bersama-sama, kemudian si ibu istirahat. Kira-kira jam 17:05 atau lewat 7 mereka bergerak itu, yang 5 orang itu. Lihat di CCTV kelihatan menuju rumah dinas. Tetapi di rumah dinas itu CCTV tidak ada. Makanya saya katakan keterangan mereka mengatakan 5. Apakah ada yang lain? Ya dimungkinkan saja kalau CCTV-nya nanti ditemukan, kan bisa terdapat. Tapi dari keterangan yang ada sekarang ini, ya hanya 5 itu. Makanya kita sangat membutuhkan ya CCTV dan juga jejak komunikasi mereka yang lain, ya. HP dari WA dan pembicaraan itu kan akan membantu nanti. Oke, baik. Saya mau geser terlebih dahulu ke Prof. Muzakir. Prof, kalau dari pasal yang dikenakan terhadap Baradae begitu ya, dan pengakuan dari Baradae kepada kuasa hukumnya diperintahkan oleh atasan.
Nah kalau ini misalnya terbukti begitu, nah konstruksi pasalnya akan jadi seperti apa? Apakah tetap sebagai tersangka dan dapat dipidana, Prof? Itu tergantung nanti hasil proses penyidikannya ya. Tapi yang mungkin saya ingin sampaikan terlebih dahulu, kenapa antara Baradae dengan Brigadir R itu kok berbeda pasalnya gitu. Yang satu 338, yang satu 340. Seharusnya itu kan objeknya sama, korbannya sama, ininya sama. Kenapa ada motif atau mensrea yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda? Ini saya kira nanti mudah-mudahan penyidik nanti bisa menemukan kembali bukti-bukti yang baru untuk mengkonstruksi agar supaya pasal objeknya itu sama. Yang kedua, Oke, nah pasal yang berbeda ini peran keduanya seperti apa, Prof? Kalau gitu, Prof? Dengan ya, pasal yang berbeda ini. Bisa dijelaskan secara hukum pidana, objeknya sama, dua orang yang melakukan tindak pidana terhadap objek yang sama, ini pasalnya satu berencana, yang satu tidak berencana gitu. Ini agak janggal ya. Nanti mudah-mudahan nanti penyidik bisa mengumpulkan bukti-bukti yang sehingga alat bukti itu bisa mengkonstruksi ulang terhadap pasal yang bersangkutan. Yang kedua terkait dengan Brigadir E tadi ya, atau Baradae ya, terkait dengan pasal 55 tadi. Ini kalau itu diperintah bagaimana? Gitu. Di dalam pasal 55 itu ada satu adalah pelaku lapangan, eksekutor. Yang kedua adalah ada namanya pelaku menyuruh lakukan. Ya. Menyuruh lakukan itu syaratnya apa? Yang disuruh untuk berbuat itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi apakah Baradae nanti termasuk kualifikasi perintah yang dia tidak bisa menolak, yang menyebabkan dia harus berbuat sesuatu sesuai dengan diperintah. Kalau itu yang terjadi bahwa dia tidak punya hak tolak untuk itu, ya, maka mestinya adalah dia tidak bisa dipidana disebabkan karena dia melaksanakan perintah yang asumsi perintah itu adalah benar dan dia tidak punya hak tolak begitu. Itulah masuk di dalam namanya menyuruh lakukan. Gitu. Jadi kalau menyuruh lakukan itu apakah dia bisa pelaku? Bisa pelaku, memang dia pelaku. Ya. Kalau disuruh itu misalnya eksekutornya ada. Gitu. Jadi kalau eksekutornya ada, pertanyaan berikutnya adalah ini secara hukumnya, apakah dia bisa minta justice kolaborator? Saya kira itu lebih tepat. Minta justice kolaborator agar nanti duduk masalahnya lebih jelas. Dia itu sebagai pelaku inisiatif sendiri atau dia diperintah oleh sebut saja yang memerintah begitu. Jadi saya kira itu menjadi jelas. Kalau diperintah ada yang memerintah, maka yang bertanggung jawab adalah yang memerintah karena yang bersangkutan ini adalah tidak punya hak tolak. Gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjut juga ke Prof, terutama soal adanya pengakuan. Kita dengar juga sama-sama ada versi lama, kemudian ada versi baru pengakuan dari Baradae. Lalu bagaimana dua pengakuan ini akan menjadi alat bukti ataupun barang bukti di pengadilan nanti? Kita akan kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.